Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Sofia, calon guru penggerak angkatan 6 dari SDIT Baitul Muslim Y Jepara, Lampung Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Pendidikan dan pengajaran adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses mendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Menurut Ki Hajar Dewantara, dasar-dasar pendidikan itu ada 5. Yang pertama, pendidikan itu menuntun. Yang kedua, sebagai tukang kebun kehidupan. Ketiga, pendidikan budi pekerti. Keempat, pendidikan yang berpihak pada anak. Dan yang kelima adalah pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka kelak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Seorang pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar kelak mereka bisa memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Budi pekerti juga harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai seorang pendidik. Pendidik harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti. Oleh karena itu, seorang pendidik harus memiliki minimal 3 prinsip kepemimpinan. Yang pertama, ing ngarso sung tulodon. Kedua, ing madya mangun karso. Dan yang ketiga, tuturi handayani. Peran pendidik diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar bisa tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda pula perlakuannya. Artinya kita sebagai seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Seorang pendidik harus bisa memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat siswa. Tetapi, meski memberikan kebebasan, bukan berarti kebebasan yang bersifat mutlak. Artinya, kita sebagai seorang pendidik tetap memberikan tuntunan dan arahan supaya anak-anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan iramanya. Artinya bahwa setiap anak itu sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Sebagai seorang pendidik, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi atau mengabulkan sifat-sifat jeleknya. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, berbagai program sudah kami lakukan. Di antaranya adalah Fresh Murni, ekstrakurikuler, dan pramuka. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menuntun dan mengarahkan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhan. Selanjutnya adalah pembinaan karakter. Pendidikan bukan hanya sekedar mentransfer ilmu, tapi juga mentransfer nilai
memanfaatkan teknologi sebagai salah satu cara untuk membekali siswa dengan kecakapan abad 21. Selain itu, proses pembelajaran yang dilakukan selalu berpihak kepada siswa dan mengaitkan setiap pembelajaran dengan kehidupan nyata. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.